senang sekali bisa menyapa kalian yang ada di rumah. Saat ini ibadah kita masih ibadah online ya. Oke, saat mengikuti ibadah ada tata tertib ibadah yang harus dipatuhi. Yang pertama, apabila guru sedang berbicara di depan, anak-anak harus duduk tenang ya. Yang kedua, anak-anak tidak boleh makan-makan atau tidur-tiduran saat ibadah mulai. Yang ketiga, saat ibadah anak-anak harus berpakaian yang rapi dan sopan. Oke, saat ini mari kita bernyanyi dengan lagu Berwajah Ceria. Sambil tepuk tangan ya. Oke, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun terlebih dahulu kita angkat satu pujian. Firman Tuhan, ku dengar. Senang menyapa anak-anak yang ada di rumah. Sudah lama Miss Lena tidak menyapa anak-anak yang ada di rumah. Nah, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan,
Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya, oke? Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini saya akan menyampaikan firman, biarlah anak-anak-Mu boleh mengerti setiap firman yang saya sampaikan dan mampukan mereka untuk melakukannya di dalam setiap kehidupannya. Terima kasih Bapakku, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke, hari ini Miss Lena mau cerita satu tokoh Alkitab, yaitu Yunus. Yunus ini diperintahkan Tuhan pergi ke kota Niniwe. Hah? Miss Lena, kota Niniwe itu kayak Selat Panjang ya? Tidak, kota Niniwe itu kota yang sangat besar. Kalau anak-anak pernah pergi ke kota Jakarta, mungkin seperti itu, ramai di sana. Tapi di kota Niniwe itu banyak orang yang jahat. Hah? Banyak orang yang jahat? Iya anak-anak, di sana itu banyak orang yang jahat. Ada yang suka memukul orang tua, ada yang pencuri, ada juga penjahat. Anak-anak, kalau Miss Lena suruh ke kota Niniwe yang banyak orang jahatnya, mau nggak? Kalau Miss Lena dibilang tak mau, banyak orang jahatnya, nanti Miss Lena bisa dijahatin, dipukul, bisa juga dibunuh. Wah, Miss Lena sangat takut. Tapi apa yang dilakukan oleh Yunus? Si Yunus bukan pergi ke kota Niniwe anak-anak, tapi dia pergi ke kota Tarsis. Apa? Kota Tarsis. Loh, kenapa ya? Karena si Yunus itu ketakutan. Nanti kalau saya pergi ke kota Niniwe, nanti saya dibunuh, dijahatin. Terus dia pergi ke kota Tarsis. Naik apa? Naik pesawat ya? Atau naik mobil? Tidak. Dia naik kapal. Kapal yang besar. Dia tidak pergi ke kota Niniwe, tapi naik kapal pergi ke kota Tarsis. Tapi tiba-tiba badai datang. Akhirnya kapal yang besar itu goyang-goyang. Orang-orang yang ada di kapal, loh ini kenapa? Loh kenapa? Kok bisa kapalnya goyang-goyang, badai datang? Terus si Yunus datang kepada banyak orang, pada penumpang. Dia berkata, badai besar itu datang disuruh Tuhan. Saya yang salah. Terus apa yang dilakukan para penumpang itu? Si Yunus dibuang ke laut. Dibuang ke laut. Terus si Yunus kalau dibuang ke laut bisa mati dong, Miss Lena. Si Yunus di laut itu dimakan ikan yang besar. Ikan apa? Ikan yang besar. Selama 3 hari Yunus berada di perut ikan besar itu. Loh, kalau di perut ikan itu bau loh. Miss Lena pernah pergi ke pasar terus beli ikan. Di sana jual ikan banyak, bau loh. Apalagi di perut ikan selama 3 hari. Bayangkan, si Yunus bisa muntah-muntah, terus tidak makan nasi, tak ada di perut ikan. Atau makan buah, tidak ada. Makan apa lagi? Makan ciki-ciki, tak ada di perut ikan. Tapi apa yang dilakukan Yunus ya Miss Lena? Si Yunus datang kepada Tuhan, terus dia berdoa. Dia berkata, Tuhan ampuni saya, lepaskan saya dari perut ikan ini. Terus apa yang dilakukan oleh Tuhan? Apakah Tuhan tidak menjawab doanya Yunus? Tuhan mendengar
doanya Yunus. Akhirnya si Yunus dimuntahkan oleh ikan besar itu. Nah, di sini kita belajar apa ya? Nah, di sini Yunus tidak taat. Ketidaktaatan Yunus, Tuhan menghukum. Bukan berarti Tuhan menghukum Yunus itu karena Tuhan tidak sayang. Justru Tuhan menghukum Yunus itu karena sayang. Jadi anak-anak, misalnya nih, maminya menghukum, hari ini kamu Anil tidak boleh nonton, tidak boleh main HP. Ibu hukum kamu, mami hukum kamu. Bukan berarti di sininya itu maminya jahat. Justru mamanya sayang kepada anak-anak. Karena anak-anak melakukan kesalahan, dikasih hukuman, tandanya orang tua anak-anak sayang. Terus Miss Lena, kalau saya jahat kepada Tuhan, apakah Tuhan memaafkan saya? Pasti memaafkan. Anak-anak datang aja kepada Tuhan, berdoa, Tuhan ampuni saya sudah berbuat salah, saya melakukan dosa. Tuhan mengampuni anak-anak. Oke? Jadi kalau kita bersalah, kita datang kepada Tuhan karena Tuhan mengasihi kita. Oke anak-anak? Nah, saat ini kita mau membaca ayat hafalan yang diambil dari 2 Petrus 3 ayat 9. Sekali lagi, 2 Petrus 3 ayat 9. Ia sabar terhadap kamu. Sekali lagi, ia sabar terhadap kamu. Oke, demikian firman Tuhan dari Miss Lena. Nah, saatnya kita mau berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang telah saya sampaikan kepada anak-anak-Mu. Biarlah anak-anak-Mu mengerti dan melakukan di dalam kehidupannya. Biarlah juga anak-Mu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan juga anak yang taat, mengasihi Engkau, mengasihi orang tua dan juga mengasihi orang lain. Terima kasih Bapakku, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.